Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajmain. Alhamdulillah. Para sahabatku terindah semuanya, dimanapun kita semua berada, semoga kita semua selalu berikan kesehatan lahir wal batinnya, serta kesejahteraan lahir wal batinnya, serta diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkontribusi untuk yang terbaik bagi negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, pada video kali ini saya akan coba untuk mengulas secara sederhana dan secara singkat saja mengenai capres kita yang pada 2 hari yang lalu dia secara maraton mengunjungi, atau capres kita yaitu Bapak Anies Baswedan, yang mana beliau diusung oleh koalisi daripada Partai Nasdem, Partai Demokrat dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Meskipun beliau dideklarasikan oleh Partai Nasdem lebih awal, lebih jauh daripada calon presiden yang lainnya, akan tetapi calon wakil presidennya sampai dengan hari ini belum dideklarasikan secara nyata. Tetapi kita lihat 2 hari yang lalu Pak Anies Rashid Baswedan telah berkunjung ke rumah Pak Surya Paloh, Ketua Umumnya Partai Nasdem. Kemudian keesokan harinya berkunjung ke rumah Pak SBY. Dan keesokan harinya Anies Baswedan berkunjung kepada Ketua Majelis Syuro Pak Salim Assegaf, Majelis Syuro PKS, yang mana rangkaian kunjungan beliau itu untuk memantapkan atau mungkin juga untuk memberitahukan kesepakatan yang telah diambil oleh Anies Baswedan dan tim 8. Tentu khalayak ramai sedang menunggu dengan besar hati, dengan berdebar-debar juga. Begitupun dengan para capres dan cawapres lainnya yang juga sedang menanti siapa pasangan daripada capres dan cawapres yang akan diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Dan dari beberapa video di media sosial, di YouTube kanalnya para pesohor YouTuber seperti Rifli Harun, FNN, Rocky Gerung, dan juga ada Abraham Samad, Speak Out. Di sana terutama lagi media mainstream, TV One, termasuk juga di sana TV nasional lainnya yang mengikuti perjalanan Anies Baswedan dan terus mengincar dan terus mengejar siapa cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden pada perhelatan pemilu 2024 nanti. Di sini meskipun kita melihat dari tayangan-tayangan yang ada di media-media sosial dan juga media mainstream yang telah kita sama-sama pahami itu tadi, memang secara langsung memang tidak dinyatakan siapa yang bakal jadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan hanya menyatakan mengenai calon wakil presiden sudah ada, hanya tinggal waktu untuk mengumumkannya, untuk mendeklarasikannya nanti, tunggu waktunya. Dan setelah mengunjungi Surya Paloh, Anies Rashid Baswedan pun dicercar oleh para pemburu berita untuk menanyakan siapa calon pendamping mereka, siapa calon pendamping Anies Baswedan.
Begitupun ketika sudah mengunjungi SBY di Cikipuri Cikeas, begitupun setelah mengunjungi Ketua Majelis Suro Salim Assegaf yang menyatakan bahwa dukungan ketiga partai politik ini sangat-sangat solid dan nama cawapres sudah ditentukan dan sudah diputuskan, akan tetapi belum dideklarasikan. Kalau kita melihat tampilan wajah para pesohor-pesohor dari ketiga partai tersebut, baik itu dari sekjennya Partai Demokrat, baik itu dari ketumnya Partai Nasdem dan juga dari Partai PKS, dari gimmick-gimmick yang dinyatakan secara tidak langsung itu melalui raut wajah, senyuman, dan bicaranya, ini kita mungkin sebagai masyarakat bisa mengira-ngira siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Dan saya meyakini seperti pada video-video saya sebelumnya, sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu saya telah membuat sebuah video bahwa calon wakil presiden daripada Anies Baswedan itu adalah AHY. AHY adalah harga mati untuk menjadi cawapresnya Anies Rashid Baswedan. Maksud daripada video itu dan juga termasuk pada hari ini saya menyatakan bahwa sangat terbuka besar atau berpeluang besar 80 hingga 80% ke atas ini wakilnya adalah AHY. Dari gimmick-gimmick yang saya pahami, kemudian yang saya analisa daripada media-media sosial, media-media mainstream, gimmick-gimmick yang disampaikan oleh para ketua-ketua umum tersebut. Dan kenapa harus AHY yang menjadi cawapresnya, meskipun secara politis diketahui bahwa polling survei daripada AHY untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu tidak mengungguli daripada capres ataupun cawapres dari koalisi yang lainnya. Karena dari berbagai polling survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei yang ternama yang juga yang kredibel di sana, bahwa kelemahan Anies Rashid Baswedan mengenai raupan suara ada pada Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, termasuk Yogyakarta di dalamnya. Dan semestinya kalau secara politik wakil presiden yang diusung oleh partai koalisi ini adalah seharusnya mereka atau wakil presiden yang mempunyai lumbung suara besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk Yogyakarta. Kan tetapi dari berbagai sumber polling, AHY justru tidak meraup suara yang lebih besar di sana, kan tetapi masih menempati urutan yang nomor 4 daripada cawapres lainnya. Akan tetapi sepertinya gaung itu bersambut kembali bahwa tak ada pilihan lain. Menurut analisa saya tidak ada pilihan lain selain daripada AHY. Karena untuk survei di daerah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan juga sebagian Irian Jaya, nama AHY masih mempunyai gaung yang cukup lumayan besar dibandingkan dengan capres-capres yang lainnya. Kan tetapi sebagaimana kita maklumi bahwa pemilih terbesar ada pada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk di dalamnya Yogyakarta tentunya ketika kita bicara tentang Jawa Tengah. Dan untuk Jawa Barat saja, Anies sudah bisa diandalkan meskipun tidak mencapai 40% yang akan memilih Anies di daerah Jawa Barat. Akan tetapi di Jawa Timur, Jawa Tengah termasuk Yogyakarta, raihan suara Anies tetap jauh di bawah 2 orang capres yang lainnya, yaitu Prabowo dan Ganjar Pranowo. Anies berada di urutan nomor 3, bahkan berselang lebih daripada 10% dibandingkan mereka berdua. Untuk itu, secara politis, hitung-hitungan politis dan hitung-hitungan kalah ataupun menang secara di atas kertas, mungkin seharusnya bukan AHY yang menjadi cawapresnya Anies, karena yang dikhususkan untuk memenangi suara di Jawa Barat, untuk memenangi suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, haruslah
seorang cawapres yang mempunyai suara yang signifikan sebenarnya. Kan tetapi tidak ada pilihan lain sepertinya menurut analisa saya, sehingga dipilihlah AHY akan menjadi cawapresnya Anies Baswedan dengan segala kekurangan dan kelebihan yang mereka sama-sama miliki. Dan kapan akan dideklarasikan pasangan Anies AHY ini? Kita hanya bisa menunggu, dan seperti apa yang dikatakan oleh petinggi daripada 3 koalisi partai ini, kemungkinan dalam waktu dekat, kemungkinan dalam bulan September, karena ataupun mungkin jangan-jangan di last minute daripada pendaftarannya itu tanggal 25 November. Kalaulah terlambat atau lebih lama lagi ini dideklarasikan, maka mengkonsolidasi dukungan ke seluruh negeri mungkin akan mengalami kendala. Karena saat ini mungkin kita sama-sama mengetahui bahwa dukungan daripada Partai Demokrat dinyatakan memang belum maksimal, karena mereka menginginkan langsung dideklarasikan Anies dan AHY, baru nanti Demokrat bisa secara serentak bergerak, secara full bergerak di seluruh negeri ini untuk mempromosikan pasangan capres dan cawapres dari koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk pemilu 2024. Apakah awal bulan September akan diumumkan? Apakah di akhir Desember ini akan diumumkan? Kita lihat saja nanti. Jika analisa saya ini meleset, ini hanyalah sebuah analisa yang ditinjau daripada gimmick-gimmick daripada petinggi-petinggi partai, ketiga partai ini, dan juga dari wawancara yang sudah kita sama-sama saksikan di berbagai media sosial dan juga media-media mainstream lainnya. Dan kesimpulan yang saya ambil daripada analisa saya adalah AHY akan menjadi cawapresnya Anies Rashid Baswedan. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang terjadi di keesokan harinya, apakah benar akan terjadi seperti itu? Apabila memang benar, segeralah bertindak, karena ketertinggalan suara daripada Anies, daripada capres, 2 orang capres tersebut sangat jauh, berselang lebih daripada 2 digit misalnya. Jadi kalau seandainya semakin cepat diumumkan, mungkin akan semakin cepat berkonsolidasi ke seluruh pelosok negeri dan akan memenangi pertarungan di 2024. Oke, demikian pergerakan dan juga percepatan untuk mengumumkan capres dan cawapres dari koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS akan mengusung Anies Rashid Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono pada Pilpres 2024. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bisa memberi manfaat, semoga bisa menjadi alternatif informasi bagi Anda semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.